Ini suasananya seperti suasana Lebaran, teman-teman. Seolah-olah mereka ingin mengganti keceriaan Lebaran yang telah direnggut, suasana hari raya yang direnggut oleh penjajah, dan mereka pindahkan ke hari ini sebagai hari kemenangan. Masya Allah. Dan kita lihat, teman-teman, ya, di sini kita lihat ada bendera Fatah dan bendera Hamas. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fataqabbal syafa'atahu fi ummatih warfa' darajatah. Aqulu lakum ayul ikhwah jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Busyairi Ali pada acara Renungan Hikmah. Pada hari ini kita akan berbicara tentang perjuangan rakyat Palestina melawan Zionis Israel. Saudara-saudaraku, para pemirsa Hikmah.tv yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah pertanyaan: apakah bangsa Palestina beserta para pejuang-pejuang milisi Palestina seperti Hamas sudah memenangkan pertarungan dengan Zionis Israel? Itu yang menggelinding di tengah-tengah kita. Dan kita sudah mengetahui di penghujung hari-hari bulan Ramadan telah terjadi sebuah insiden sehingga sekali lagi Zionis Israel membombardir Gaza yang membuat infrastruktur di Gaza dan membuat rakyat sipil yang ada di jalur Gaza meninggal dunia sekitar 200 orang. Begitu juga infrastruktur yang ada di Gaza hancur. Dan tanggal 21 Mei tahun 2021, persis hari Jumat, Zionis Israel menyatakan gencatan senjata setelah membombardir Gaza, akan tetapi kali ini dibalas oleh milisi perjuangan Hamas dari Palestina, sehingga ditetapkan pada tanggal 21 Mei 2021 hari Jumat tersebut bahwa Zionis Israel mengibarkan bendera putih, atau bahasa halusnya adalah gencatan senjata. Waktu adu tempur Hamas digembosi bahwa warga Gaza dibodoh-bodohi dengan menyebut mereka itu diperdaya elit Hamas yang hidup mewah. Ketika Israel minta gencatan senjata lebih awal, kembali Hamas dan Gaza disebut hanya mengklaim sebuah kemenangan. Sebab faktanya korban Israel hanya 12 orang, sementara di pihak Gaza lebih dari 200 orang, dan tidak sedikit di antaranya yang menjadi korban adalah elit militer Hamas. Yang menjadi sebuah pertanyaan adalah, mana yang menang? Logikanya seperti ini. Waktu perang tanggal 10 November 1945 yang kemudian dijadikan hari pahlawan di negara kita, Republik Indonesia, hitung-hitungannya juga banyak yang menjadi korban dari pihak Indonesia. Namun, apa itu lantas pihak nikah keluar sebagai pemenang? Kan tidak. Mereka tersentak meski dengan senjata seadanya dan baru merdeka, Indonesia bisa tampil solid dalam serangan melalui udara, laut, dan darat oleh nikah ketika itu. Yang pertama, setidaknya dengan meminta gencatan senjata lebih dulu, Israel telah memposisikan diri pada pihak yang kalah. Di antara faktanya adalah, pertama, Israel tidak bisa memaksa warga Gaza untuk takluk dan menyerah melalui superioritas militer, meski telah
ratusan korban dari warga Gaza, tidak ada satupun aksi demonstrasi dari pihak Gaza menuntut Hamas misalnya untuk meminta gencatan senjata. Juga mereka tidak meminta dukungan internasional agar Israel menghentikan serangan mereka. Di sini akan kita lihat solidaritas kuat menguntungkan Gaza, bahkan Palestina secara keseluruhan, karena tepi barat turut mendukung perlawanan Hamas di Gaza dengan melakukan aksi demonstrasi dan mogok massal. Bandingkan dengan apa yang terjadi di Israel. Demonstrasi di mana-mana, aksi kekerasan meningkat, warga panik, dan melampiaskan kemarahannya pada otoritas Israel. Warga Israel kehilangan kepercayaan pada sistem pertahanan negaranya sendiri. Banyak warga Israel yang sampai merasa perlu mengevakuasi diri ke luar negeri. Mereka menganggap serangan Hamas kali ini karena kegagalan politisi Israel memediasi perdamaian. Di sini Israel gagal meraih simpatik dari publiknya sendiri. Dan jika perang semakin diperpanjang, Israel akan semakin kehilangan daya dukung publik. Yang kedua, demonstrasi masif di banyak negara, bahkan di kota-kota besar Eropa, memihak perjuangan Palestina sambil mengecam Israel, membuat posisi politik Israel semakin terdesak, sehingga bermunculan suara-suara protes dari pihak oposisi menggugat penguasa negara barat yang mendanai Israel. Yang ketiga, kegagalan intelijen Israel dalam memprediksi kekuatan Hamas. Kekuatan gempur Hamas yang menembakkan ribuan roket dan misil mengejutkan pertahanan Israel. Iron Dome Israel sampai bobol oleh gempuran roket Hamas. Sementara dari pihak Gaza, permintaan gencatan senjata dari pihak Israel adalah kemenangan signifikan. Bukankah ketika pihak yang superior yang meminta gencatan senjata itu sudah menunjukkan kekuatan serang Hamas tidak bisa diremehkan? Dan Palestina juga bisa dibilang menang karena telah memenangkan dukungan publik internasional. Hamas semakin mendulang kepercayaan rakyat Palestina. Bahkan jika diadakan pemilu, Hamas diprediksi akan kembali tampil sebagai partai pemenang. Bagi yang menyebut kemenangan Hamas dan Palestina hanyalah kemenangan semu, ya, karena semua hanya dilihat dari kasat mata saja. Imam Hussein alaihissalam dengan pasukannya di Karbala terbantai. Namun siapakah yang akhirnya keluar sebagai pemenang? Apakah Bani Umayyah bisa disebut sebagai pemenang? Ketika justru titik kehancuran bermula dari tragedi Karbala membuat kekhalifahan Bani Umayyah harus bubar 60 tahun kemudian. Perjuangan rakyat Palestina itu masih panjang untuk mencapai sebuah kemerdekaan. Namun, bukankah setiap kemenangan, sekecil apapun, harus dirayakan? Jadi, kita mengucapkan selamat terhadap rakyat Palestina dengan kebersatuan mereka, dengan dukungan mereka terhadap milisi-milisi perjuangan Palestina untuk membebaskan diri dari hegemoni penjajahan Israel, penjajahan Zionis Israel. Sekali lagi saya katakan, setiap serangan Israel yang dilontarkan ke rakyat Palestina selalu membuahkan sebuah pendudukan baru Zionis Israel dan merampas rumah-rumah penduduk Palestina. Tetapi kali ini Zionis Israel menelan pil pahit atas perlawanan yang dilakukan oleh milisi Hamas dan didukung oleh rakyat Palestina serta kelompok-kelompok milisi-milisi yang lainnya yang sudah kita lihat secara fakta nyata pada hari ini
bahwa geopolitik yang ada di Palestina, mereka sudah menyadari dan mereka sudah mulai bersatu, di mana serangan-serangan Zionis Israel di tanah Palestina, di jalur Gaza, dibalas oleh milisi Hamas dengan melontarkan ribuan roket ke pertahanan Zionis Israel dan beberapa rudal yang membuat Iron Dome Israel jebol. Kemudian Israel secara sepihak untuk melakukan gencatan senjata, yang ini merupakan sesuatu yang tidak diperhitungkan oleh Israel, laknatullah alaih. Dan ini merupakan sebuah kemenangan awal dari bangsa Palestina, yang semuanya itu terjadi dikarenakan bangsa Palestina bersatu antara milisi-milisi perjuangan Hamas dengan yang lainnya beserta Palestina, yang membuktikan bahwa mereka bersatu. Tidak ada satupun dari rakyat Palestina di jalur Gaza dan di tepi barat dan di daerah-daerah lainnya melakukan demonstrasi pengutukan terhadap Hamas dan menyalahkan Hamas terhadap pembalasan serangan Israel terhadap Palestina yang dilawan oleh milisi Hamas ke jantung-jantung pertahanan Zionis Israel. Hal ini membuktikan sekalipun ada isu-isu miring, Zionis Israel ingin menggiring dunia bahwa atas nama perdamaian, ketenangan, ketentraman, mereka menyalahkan Hamas, bentrok dengan Zionis Israel. Tetapi ternyata dunia internasional harus membuka telinga dan membuka matanya untuk mendengar dan melihat kesatuan rakyat Palestina dan milisi-milisi pejuang Hamas serta yang lain-lainnya yang membalas serangan Israel adalah didukung sepenuhnya oleh rakyat Palestina. Terbukti ketika Zionis Israel meminta gencatan senjata, yang sesungguhnya gencatan senjata ini adalah merupakan tanda mengibarkan bendera putih atau menyerah dari pihak Israel atas serangan yang dilakukan oleh Hamas atau balasan dilakukan oleh Hamas, itu membuktikan bahwa Israel harus memperhitungkan kembali dan Israel harus mengakui bahwa milisi Hamas sekarang ini beserta Palestina, rakyat Palestina sampai di tepi barat maupun di daerah-daerah yang lainnya tidak bisa diremehkan. Perjuangan itu meniscayakan bagi kita semuanya untuk berperang. Dalam beberapa hal, peperangan adalah sebuah tindakan logis karena perdamaian mengalami jalan buntu, sementara penjajahan dilakukan secara terus-menerus oleh Zionis Israel. Adapun suara-suara yang menginginkan seakan-akan berlindung di dalam sebuah perdamaian, hal yang demikian itu adalah usaha Zionis Israel melalui buzzer-buzzernya yang ada di dunia untuk memutarbalikkan fakta yang ada di Palestina, bahwa apa yang mereka lakukan adalah sudah sesuatu yang legal, yang sudah seharusnya negara berdaulat katanya. Seperti Zionis Israel berhak untuk mempertahankan diri. Itulah narasi-narasi yang diulang-ulang di media sosial, yang alhamdulillah semua itu tidak mempengaruhi persatuan dari rakyat Palestina untuk mempertahankan tanah mereka. Karena mempertahankan tanah, mempertahankan hak adalah sebuah kewajiban seluruh manusia, lebih-lebih orang yang beragama. Dan hal itu pula lah kita berterima kasih kepada pemerintah kita melalui presiden kita, Insinyur Joko Widodo, beserta Menlu, Menteri Luar Negeri, bahwa Indonesia akan selalu berada bersama rakyat Palestina sampai rakyat Palestina
mendapatkan kemerdekaan dengan sesungguh-sungguhnya. Dan selama rakyat Palestina masih terjajah, Indonesia mendukung perlawanan, mendukung usaha diplomatik dan hal-hal yang akan membuat rakyat Palestina mengecap kemerdekaan sebagaimana yang didapatkan oleh rakyat Indonesia pada hari ini. Semoga perjuangan orang-orang yang mempertahankan haknya di seluruh dunia, baik di Palestina dan di negara-negara lainnya, apapun latar belakang agama, madhab, aliran politiknya, betul-betul terpatri di dalam hati sanubari rakyat, sehingga penjajahan di atas dunia ini yang sekarang diwakili oleh negara ilegal Zionis Israel betul-betul tersingkir di permukaan bumi ini, sehingga seluruh bangsa-bangsa yang ada di dunia betul-betul menghirup kemerdekaan sebagai negara yang berdaulat. Sampai jumpa pada renungan hikmah yang akan datang. Khudil hikmata walau fiyadil mujrimin. Ambillah hikmah walaupun di tangan orang-orang yang jahat. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.